Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membawakan materi mengenai gender. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aisyah Tendriseno, Patricia Novia, Arika Hanafia, dan saya sendiri Alivia Nela Susilo. Materi pertama mengenai pengertian gender. Pengertian gender menurut Jerry dan Jerry dalam Dictionary of Sociology tahun 91 halaman 254 ada dua pengertian. Yang pertama, kata gender biasa digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi jenis kelamin. Pada pengertian kedua, terutama pengertian yang digagas para sosiolog dan psikolog bahwa gender lebih diartikan ke dalam pembagian maskulin dan feminin melalui atribut-atribut yang melekat secara sosial. Untuk materi selanjutnya. Baik, kemudian ada peran gender. Ada yang beranggapan bahwa peran laki-laki dan perempuan itu terwariskan sesuai statusnya secara biologis, sehingga perempuan secara fisik lebih lemah, maka seharusnya berperan di sektor domestik di dalam rumah yang secara fisik akan terlindungi. Sebaliknya, peran laki-laki otomatis terwariskan oleh statusnya secara biologis yang kuat dan perkasa, sehingga lebih tepat bila berperan di luar rumah di sektor publik. Nampak bahwa peran gender ini merupakan konstruksi sosial dan budaya dari masyarakat, yaitu peran yang dideterminasi oleh nilai, norma, dan aturan yang ada di dalam masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya faktor yang mempengaruhi, terdapat sedikit pergeseran peran antara laki-laki dengan peran perempuan. Next. Kemudian ada teori-teori terkait gender. Yang pertama itu teori nature yang mengatakan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki itu sesuai kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Kemudian ada teori equilibrium yang sedikit berbeda dengan teori pertama yang menekankan pada konsep keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bermasyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu isu kesetaraan gender. Salah satu isu gender yang sering dibahas adalah isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau dengan istilah lain, isu kesetaraan gender. Pemaknaan terhadap istilah kesetaraan gender ini khususnya mengenai masalah ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat. Pembagian peran kedudukan dalam tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Rianingsi Johani. Adapun contoh kategori gender yaitu yang pertama, perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap tidak pantas. Yang kedua, tugas utama laki-laki mengelola kebun, tugas perempuan hanya membantu. Yang ketiga, menjadi pemimpin masyarakat seperti lembaga adat, kepala desa, dan sebagainya, lebih pantas oleh laki-laki. Yang keempat, kegiatan PKK dan program kesehatan keluarga lebih pantas oleh perempuan. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Masih sehubungan dengan isu kesetaraan gender. Jenis kelamin bisa saja mempengaruhi gender, tetapi bukan merupakan suatu keharusan. Misalnya, tugas mengasuh anak barangkali akan lebih cocok dilakukan oleh seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusuinya. Tetapi bukan berarti tugas mengasuh anak tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, dalam hal ini bapak. Tugas mengasuh anak sebaiknya merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan dan laki-laki, ibu dan bapak. Begitu juga dalam hal mendidik anak. Selanjutnya, tugas mencari nafkah lebih utama dilakukan oleh laki-laki, karena tugas perempuan sudah cukup banyak di dalam mengasuh anak.
Tetapi bukan berarti perempuan tidak perlu memperoleh peluang untuk bekerja di luar rumah. Perempuan juga sebaiknya mampu berdiri sendiri, terutama menghadapi kemungkinan perempuan menjadi kepala keluarga tunggal. Selanjutnya, solusi dari isu yang diangkat oleh kelompok kami harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri dengan sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya merespon isu kesetaraan ini adalah dengan memperjuangkan keseimbangan gender, menghapus ketimpangan gender, menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama kepada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum mengakhiri, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu gender bukan didefinisikan secara biologi, tetapi secara sosial dan kultural. Dan gender tidak dapat disamakan secara sederhana dengan jenis kelamin atau seksualitas. Peran gender ini merupakan konstruksi sosial dan budaya dari masyarakat, yaitu peran yang dideterminasi oleh nilai, norma, dan aturan yang ada di dalam masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya faktor yang mempengaruhi, terdapat sedikit pergeseran peran antara laki-laki dan dengan perempuan. Dan teori-teori mengenai kesetaraan gender, yaitu teori nature dan equilibrium. Itulah tadi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.